Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian M. dari jurusan Psikologi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Materi yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Quran. Lanjut pada materi pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuk pendidikan dalam pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran ajaran Islam yang pertama yaitu mode diakronis, merupakan suatu metode mengajar ajaran Islam yang menonjolkan aspek sejarah. Kemudian mode sinkronis analitis, suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analisis teoretis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Kemudian metode problem solving. Metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang diharapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Kemudian metode empiris, suatu metode mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian alasan dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas. Nah, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi karena negara wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Kemudian sumber psikologi, sosial budaya, histori, dan yuridisi tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Psikologis, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sama halnya di penjelasan sebelumnya. Kemudian sosial budaya, masyarakat muslim umumnya menghendaki pengetahuan agama Islam, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya. Kemudian histori, pendidikan secara histori telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Kemudian yuridiksi atau hukum. Nah, kebijakan yuridiksi merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 28 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la yattakhizul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilaillahil masir, yang artinya janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Kesimpulan pada materi pertama ini yaitu agama sebagai lembaga sosial berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Peranan penting agama dan nilai-nilai agama ini antara lain terlihat dalam mata kuliah pendidikan agama.
Mata kuliah ini merupakan pendamping yang penting bagi mahasiswa agar tumbuh dan kokoh dalam moral karakter agamawinya sehingga ia dapat berkembang menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya dan benar serta baik perilakunya. Kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan ketuhanan adalah dasar bagi tubuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Kesadaran manusia terletak pada hatinya. Hati adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Begitupun sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Sehingga kita ingin dengan mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka berawal dari penyucian hati. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Kemudian alasan manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, lebih memaknai hidup. Yang kedua, memberikan optimis saat dihadapkan pada situasi sulit. Yang ketiga, meredakan stres dan menciptakan kedamaian. Yang keempat, membantu dan membuat pilihan yang lebih baik. Yang kelima, menambah kebahagiaan dan rasa cukup. Yang keenam, membantu living in the moment atau hidup di masa sekarang. Yang ketujuh, merasa terhubung. Kemudian, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep keluhan. Yang pertama, perspektif psikologis. Nah, menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya, dan menurut Nabi juga, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Kemudian yang kedua, perspektif sosiologis. Sosiologis mempelajari masyarakat umum secara sosiologis. Masyarakat beragama yang dikenal sebagai ilmu sosiologis agama. Kemudian yang ketiga, perspektif filosofis. Nah, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Yang keempat, perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Kemudian cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersifat ijmail yaitu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Kemudian yang kedua, bersifat tafsil. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Kesimpulan pada materi ini yaitu orang yang beriman adalah orang yang berkarakter, sebab iman identik dengan pembentukan karakter dan karakter identik dengan akhlak. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan tertinggi. Namun di samping itu, pengetahuan tentang baik, buruk, dan cara beragama tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari Tuhan yang Maha Esa tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak akan mampu menjadi makhluk yang bertuhan, dan manusia tidak mampu untuk meyakini dan mengimani Tuhan. Materi yang ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tenteram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah,
alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat Islam. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya karena sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Keyakinan beragama mempunyai peranan penting dalam membina moral karena nilai-nilai moral yang datang dari agama tetap dan bersifat universal apabila dihadapkan pada suatu dilema. Kemudian sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Hadis Qudsi meriwayatkan bahwa Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, melakukan ibadah-ibadah sunat. Sehingga aku menciptakan barang siapa yang telah aku cintai, maka mendengarnya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, dan tangannya adalah tanganku." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungan secara vertikal, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan secara baik dan benar. Kemudian, argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, kufarat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambat diri kepada manusia yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Kemudian esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa misalnya akan bermakna kalau ada roh. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-siddiq atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-huriyah atau kemerdekaan, al-musawah atau persamaan, tanggung jawab sosial, al-tasamu atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijtima atau saling memberi manfaat, dan at-tarahum atau kasih sayang. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 85 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kesimpulan pada materi ketiga ini yaitu agama diturunkan untuk manusia sebagai pedoman dan tuntunan hidup manusia di dunia. Tujuan hidup manusia di dunia menurut tuntutan agama Islam adalah kehidupan yang mengarah pada pencapaian kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagia dunia yang ditandai dengan kecukupan materi bersifat sementara dan semu atau majasi. Tetapi bahagia akhirat bersifat abadi dan hakiki walaupun terkadang tidak berkelebihan secara materi. Kemudian materi yang keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil, mereka
mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Kemudian alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Iman itu harus lengkap, tidak hanya percaya Tuhan, tetapi percaya pada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang Islam saja. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Ada 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Kemudian karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Membangun tentang karakteristik insan kamil dengan cara kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah Saba ayat 51-54 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro izbasi'u fala fauta wa uhizu min makanin qarib. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka atau orang-orang kafir yang terperangkap ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawuzu min makanin ba'id. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Wa qad kafaru bihi min qabl wa yakzifuna bi al-ghaibi min makanin ba'id. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Wahila bainahum wa baina ma yastahuna kama fu'ila bi asyaihim man qabl innahum kanu fi sakkam murib. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu atau di dunia dalam keraguan yang mendalam. Kesimpulan pada bab 4 ini yaitu untuk menapaki jalan insan kamil terlebih dahulu, kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Nah, keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengkokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern, yang itu paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu yang realistis. Nah, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran, yang mengandung suatu gagasan umum yang bersifat metahistoris. Alasan paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan modern karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran, teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya.
Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Nah, jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern. Nah, dalam sejarah perabatan Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, sebagai ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpendapat bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Membangun argumen kemajuan dicapai dengan keberhasilan membangun iptek, dan hal itu akan membawa perubahan yang dahsyat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Al-Quran adalah landasan, pedoman paradigma agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Apa artinya kemajuan iptek jika manusia tidak makrifat kepada Allah? Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, ciri kehidupan modern ialah pembangunan yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanun ta'wila. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Kesimpulan pada materi ini yaitu paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Dengan adanya hal-hal yang merusak adanya paradigma Qurani di masyarakat muslim, mari kita tingkatkan iman kita agar tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak harus ada dalam diri kita selaku muslim. Maka mari membangun paradigma Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai ukuran atau patokan di dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari kelima materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.